Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, kita hari ini kita akan sharing terkait tentang apa bedanya ya traditional team dengan tim agile ya. Di beberapa video kita sudah bahas tentang Scrum, Agile, terus artefak banyak. Nah hari ini saya akan melanjutkan tema yang menarik tentunya ya, bagaimana kita menjadi agile team. Dan yang paling penting sebelum kita bicara terkait tentang agile team, kita harus tahu ya perbedaan. Nah, ini, ya. Perbedaan perbedaan antara ya kan tradisional tim vs agile, saya besarin tim agile team sama traditional team. Jadi traditional team sama agile team itu ada perbedaan. Nah, ada 6 perbedaan. Jadi kalau traditional team itu ada supervisor, ada manager. Jadi ada tahapan-tahapan dan itu sangat tidak cocok dengan era sekarang. Ya kan? Ada jenjang. Walaupun istilahnya sama, tapi kalau di agile team itu beda cara bermainnya. Ya. Nah, pertama adalah saya bahas satu persatu dulu ya. Shifting mindsetnya adalah ya pemberdayaan dan kolaborasi. Jadi shifting mindset nih, shifting mindset. Jadi kita harus merubah mindsetnya dari tradisional tim menuju agile team. Maka yang dirubah pertama kali adalah Anda harus memberdayakan. Contoh di tim saya ini saya pacu mereka untuk berdaya. Saya paksa mereka untuk mikir sendiri. Jadi beda kalau tradisional mungkin gini, ayo kamu posting ke sini, saya nggak mau tahu pokoknya ini jalan. Berarti ini direct banget. Sementara kalau agile team itu self managing. Nanti di nomor 4 kita akan bahas. Ya. Pertama adalah pemberdayaan dan kolaborasi. Nangkap ya. Jadi Anda bertiga itu kolaborasi. Anda riset, ada yang posting, ada yang CS. Jadi bukan saya di sini kan manajer, ngapain gue posting? Saya kan di sini JM, ngapain gue turun? Nah ini nggak boleh di agile team. Ya. Makanya di JB itu menggunakan agile value, ya, agile mindset gitu ya. Sehingga semua organisasi yang ada di JB, ya, di cabang-cabang JB itu semuanya timnya itu benar-benar lincah. Ya. Di video sebelumnya kita ada yang namanya 5 value Scrum. Tahapan-tahapan bagaimana implementasi value itu ada di video sebelumnya. Teman-teman nanti bisa lihat di video sebelumnya ya. Cuma di sini saya akan sharing terkait tentang shifting mindset. Ada perubahan mindset besar yang dimana teman-teman harus mulai memahami, minimal sadar bahwa eranya sekarang udah berubah. Zamannya sekarang udah berubah. Makanya teman-teman yang awalnya teman-teman direct, teman-teman menyuruh, diganti memberdayakan, diganti kolaborasi. Ayo kita kolaborasi. Contoh di JB ada event tanggal 1 sampai 4, kita tidak menyuruh mereka untuk kamu kayak gini nggak, tapi silakan kalian berkolaborasi agar eventnya sukses. Apa yang dibutuhkan pikir sendiri, apa yang dibutuhkan silakan dibahas sendiri. Nanti kita akan bantu untuk mensukseskan itu. Nah, contoh di locker, Mbak, ya kita di locker itu semua tim kita posting, Mbak. Jadi kalau misalkan kayak tanggal 1 kita ada rekrutmen, semua tim kita 25 semua posting. Ya kalau kita menggunakan konvensional, loh, gue ngapain gue posting? Ini kan bukan tugas saya. Tugas saya. Nah di JP kebutuhan tim baru itu mereka yang nyari. Salah satunya mereka berdua. Ini kan juga rekrutmen kita. Kemarin kita hari Selasa kita training, saya minimal 5 orang.
itu kita training. Pak, tapi harinya kan udah Kamis, saya nggak mau tahu. Yang penting kalian pikir bagaimana sebenarnya kita bisa interview. Karena saya, kalau kita nggak ada tim baru, saya ngomongnya selama 4 hari sama. Ya. Kalau Anda nggak ikut, mungkin ikut minggu depan, mungkin yang ngisi bukan saya. Udah beda lagi nanti. Ya. Artinya teman-teman di sini tim udah terbiasa dengan agile. Kemarin kita udah meeting dengan tim, meeting perubahan strategi. Logonya ganti, unitnya ganti, ini itu sudah terbiasa kita di JB. Artinya teman-teman di sini kita selalu memberdayakan. Makanya kenapa nggak usah takut. Tim harus pintar dari saya. Jadi pemberdayaan itu adalah bagaimana Anda didorong supaya Anda itu mandiri, Anda bertumbuh. Makanya di sini kalian baru training aja udah dapat ilmu, betul nggak? Ini ilmu yang mahal, yang dimana orang untuk dapat ilmu ini minimal bayar 3 juta sampai 5 juta. Anda dikasih free gitu. Apalagi Anda tim sendiri kan, Anda nanti 3 bulan akan banyak ilmunya. Oke, kolaborasi dan shifting mindset. Yang kedua, apa? Kepercayaan. Dan respect. Kepercayaan dan respect. Artinya teman-teman, kalau Anda sudah bicara tentang agile team, ya kita harus percaya. Jadi kalau misalkan event tanggal 1, silakan tak serahkan ke Mas Adi. Ya udah, saya percaya. Nanti kalau misalkan gagal gimana Mas? Ya, udah, itu saya respect sama beliau bagaimana mereka bertumbuh. Jadi yang kalau konvensional boro-boro respect kan gitu. Gue nggak mau tahu ya SOP-nya kayak gini. Pak, saya izin sakit, nggak boleh ya, harus ada surat dokternya. Kalau di kita tetap ada aturan, gitu. Tetapi tetap memanusiakan manusia di sini menjadi value yang dibangun. Gitu. Makanya kalau Anda mau belajar di JB, gitu, kalau tidak secara utuh nggak dapat. Nah ini menjadi part, ini kita pengantar 6 modul, gitu Mas Adi ya. Makanya di DME kita akan belajar secara utuh. Nah sementara di sini kita hanya pengenalan tapi teknis banget. Ya karena ini permintaan banyak peserta training yang Pak saya butuh teknis karena langsung menghasilkan. Oke kita kasih. Ya. Nah kepercayaan dan respect. Kalau misalkan di sini lampunya mati kita respect. Kalau di sini teman-teman ada persoalan di kantor respect. Semua tugas yang ada di sini dikerjakan bareng-bareng. Mereka bertiga ini staff yang dimana pekerjaannya dia gantian. Mana yang kosong dia masuk. Yang ketiga, fokus pada manusia. Pada manusia. Sementara kalau di konvensional fokus sama proses, benar nggak? Ada SOP, ada ini. Bukan berarti kita nggak butuh SOP. 4 value agile, salah satunya kita fokus pada hasil, bukan cuma proses. Artinya teman-teman bahwa fokus pada manusia di sini menjadi kunci keberhasilan agile team. Makanya setiap tim memiliki impian beda-beda. Setiap tim memiliki impian masing-masing. Nah, khusus yang HR gitu kan, Anda harus adaptasi. Karena eranya sekarang udah berubah. Milenial nggak bisa seperti zaman dulu yang serba didikte, nggak bisa. Milenial punya potensi yang besar, punya potensi yang luar biasa. Kalau kita bisa menggalinya, kita akan menjadi tim yang hebat. Ya. Fokus pada manusia, kata kuncinya. Fokus pada manusia. Mereka tadi saya bilang, Mas Adi punya latar belakang di Magistra, makanya dia cocok di Jago Digital. Mbak Ima jurusan administrasi, cocok di SOP. Mbak Fitri cocok di manajemen, khususnya di ngajar. Mbak Ranti punya pengalaman di kuliner, cocoknya di apa? Nah, kita semua fokusnya ke potensi masing-masing, gitu. Sehingga kalau Mas Adi dipaksa untuk admin, kacau, gitu. Ya. Mas, tolong laporan keuangannya diselesaikan malam ini. Aku yakin nggak jadi. Terus saya katakannya, Pak, mending aku dikasih tugas yang lain, gitu ya. Ya, bahkan apa? Memang potensi nggak di situ, gitu loh. Tapi kalau disuruh ngajar sampai malam, oke, gitu. Nah, yang keempat, apa? Self managing team. Apa itu? Self managing team itu adalah mereka bisa memimpin diri sendiri. Jadi ada meeting daily meeting.
ada inspection setiap sore, ada review meeting setiap minggu, ada retrospektif setiap Jumat sore kita evaluasi mingguan, muhasabah diri, dan itu berjalan secara natural. Jadi kalau kita menggunakan agile team, sebenarnya manajer nggak butuh. Kalau kita menggunakan agile team, itu sebenarnya keberadaan supervisor nggak butuh. Kenapa? Contoh di kita, tim CS itu ngejar publish. Kenapa kok nggak ada lead? Di publish ngejar konten. Kenapa nggak ada konten? Tim konten itu dikejar oleh publish ngasihkan ke CS dikejar oleh di perusahaan. Kenapa kamu nggak ada omset? Ya pak. Jadi kita tidak terus ke publish, tapi kita ke CS. Ya, CS, kamu targetmu segini loh. Dia ngomong ke timnya, teman-teman, kita targetnya segini loh. Ayo posting yang banyak. Jadi posting yang banyak itu mereka sendiri yang targetkan. Nah, ini kalau nggak berubah shifting mindset yang Anda nggak dapat. Anda bertiga ini nanti hari Sabtu nanti studi banding di sana ya, setengah hari sampai jam 2 sampai sekaligus evaluasi mingguan ya. Jadi nanti setelah Senin bisa ke sana bisa ke sini, nanti tergantung keputusan Anda pilih yang mana. Sampai situ kita. Kamu pilih di sana atau di sini? Itu pun tergantung kalian. Pak, kayaknya di sini saya oke lah, Pak. Tapi kayaknya belum, Pak. Nunggu 5 orang. Ya udah, berarti nunggu 2 menit lagi kamu nanti ngatur di sini. Ya udah, berarti ngaturnya di sana. Jadi sebenarnya luar biasa kalau kita menggunakan Scrum ya. Terus apa bedanya self managing dengan tradisional? Tradisional itu direktif. Jadi kalau nggak dikasih tunjuk nggak mau berangkat. Kenapa kamu nggak berangkat? Loh Pak, sudah disuruh loh Pak. Pak, kenapa kamu nggak buat laporan? Kan saya nggak ada perintah Pak. Nah, kalau di tradisional itu manajer itu menjadi center. Tapi kalau di agile team itu semuanya tim itu menjadi centernya masing-masing. Nah, kayak seperti itu. Oke, yang kelima apa? Yang kelima, fokus menerima dan adaptasi dengan perubahan. Adaptasi dengan perubahan. Nah, kita harus selalu adaptasi dengan perubahan, apapun itu. Jadi eranya sekarang nggak pasti, era VUCA ya, yang nggak jelas gitu ya. Kita Senin depan kita buka cabang di Porong, kita nggak tahu bulan depan kita buka cabang di Jogja, kita nggak tahu. Tiba-tiba aja ada penawaran di Lamongan belum, Mas Adam, itu sudah dieksekusi. Artinya apa? Sewaktu-waktu tim harus siap dengan perubahan, pertumbuhan tim, pertumbuhan organisasi dan segala makhluknya. Contoh di sini, ya, di sini perubahannya, di sini anak magang pindah ke sana. Ya udah, di sini kosong. Apa perubahannya? Diisi. Gitu. Jadi tim JB itu sudah terbiasa dengan perubahan. Jadi kita mencintai perubahan. Dan kalau nggak ada perubahan, kayaknya nggak JB banget lah. Jadi kalau Anda ini berada di zona nyaman, ya berarti siap-siap Anda ketinggalan zaman. Ya. Tim JB kira-kira sering berubah nggak? Sangat sering, bahkan setiap hari kita ada perubahan. Sampai pokoknya kalau Parofik meeting pasti ada apa ya? Berubah apa ya? Udah, selalu gitu. Dan itu selalu dinanti-nanti oleh tim, perubahan apa? Apalagi ya? Mulai hari ini kita akan pindah kantor. Nah, kemungkinan di ruko depan gitu kan. Nah, karena kita udah bisa mengakuisisi ruko. Nah, kita nggak tahu. Ya. Training di mana? Di Waru. Padahal jadwalnya kita di Sidoarjo. Kenapa? Karena tempatnya kita udah nggak cukup. Itu udah biasa seperti itu. Nah, harapan saya teman-teman sudah mulai shifting ke sini. Ya. Nah, terus yang kelima, yang keenam, ya, mendengarkan. Lebih banyak mendengarkan daripada banyak ngomong. Jadi kalau di agile mindset itu kita lebih banyak apa ya? Memberikan panggung orang lain. Ya. Nah, ini salah satu shifting mindset perbedaan antara tradisional team dengan agile team. Ya, JP menggunakan agile team. Ya, kita memilih menggunakan agile team bukan tradisional team. Ya,
5. Kita ulang ya. Perbedaan antara traditional team dengan agile team. Pertama, yuk kita bareng-bareng. 1. Pemberdayaan dan kolaborasi. Ulang. Pemberdayaan dan kolaborasi. Agile team menggunakan pemberdayaan dan kolaborasi. Yang kedua, kepercayaan dan respect. Kepercayaan dan respect. Kita selalu respect dan percaya kepada tim. Yang ketiga, fokus pada manusia. Fokus pada manusia. Kita fokus pada manusia, bukan pada proses. Ya. Yang keempat, self managing. Self managing. Ya, mengontrol dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri. Yang kelima adalah adaptasi terhadap perubahan. Adaptasi terhadap Selalu perubahan. berubah dengan adaptasi apapun itu. Terakhir, lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Oke, itu perbedaan antara traditional team dan agile team. Ya, saya Rohi Batian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.